ini jadi bisa buat ketahanan masyarakat, sehingga ketika harga cabai mahal apa segala macam, ini jadi solusi buat di masyarakat gitu. Dan perawatannya buat orang-orang kota jadi lebih enak. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya ditemani langsung oleh Pak Ketua. Ini jarang-jarang ya panjangnya saya disalahnya kayak gitu. Jadi kita hari ini lagi ada di kelompok tani Parikesit di Pamarican, Ciamis. Alhamdulillah tadi kita kunjungan ke tempat rice mill. Nah ternyata Pak Ketua ini ada satu mainan unik nih di rumahnya, dan saya bilang wah ini keren ini buat pemberdayaan masyarakat, buat ketahanan pangan masyarakat, dan bisa jadi solusi buat teman-teman semua di rumah-rumah, nanam cabai depan rumah, nanam terong depan rumah segala macam di lahan-lahan sempit, nggak butuh lahan panjang, 1 meteran ini ya Pak? Ya, sudah 1 meteran gitu kan, udah bisa nanam ini semua gitu. Nah, cuman cara penanamannya ini yang harus kita perhatikan. Nah hari ini kita dapat tips baru dari Pak Ketua kita. Nah ini kenalan dulu sebenarnya sama teman-teman petani Indonesia. Halo petani Indonesia, saya nama Mas Hudin selaku Ketua Kelompok Petani Parikesit Lubung Galuh Ciamis. Ya. Ini lagi uji coba tanam cabai yang ini cuma pakai N15 saja. Masya Allah. Siap. Nah ini teman-teman, ini ada tips bagus buat teman-teman semua yang sibuk, lupa nyiram, lupa nanti ngasih pupuk atau apa dengan kesibukannya. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi menggunakan alasnya, piring-piring bekas tapi yang dibom bocor, atau bisa piring baru juga boleh. Karena Pak Ketua ini beli piring baru nih kayaknya, soalnya piringnya bagus soalnya gitu. Gitu. Nah jadi kita buat alas begini, atau mungkin teman-teman bisa buat alas pot. Jadi yang paling penting itu adalah media tanamnya. Jadi media tanam ini itu kurang lebih sekitar antara 20 sampai 25 sentian. Kurang lebihnya untuk dari lebarnya. Terus kemudian tingginya ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 cm. Itu yang dipentingkan kalau untuk mau nanam cabai. Kenapa? Karena perakaran cabai itu minimal segitu. Lebih besar lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya kita pakai dahan yang minimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga media tanam yang harus diperhatikan. Jangan menggunakan media tanam mentah ketika di polybag atau di menggunakan pot. Karena ketika nanti mereka media tanam mentah, belum apa-apa nanti sudah langsung keriting atau langsung layu kena fusarium gitu. Jadi sehingga media tanamnya itu harus betul-betul matang, dan lebih keren lagi kalau modelnya seperti ini gitu. Nah jadi kita angkat ya. Nah jadi nanti ini tipsnya, setelah media tanam kita olah, ini atasnya kering teman-teman semua gitu. Ini atasnya kering tuh kayak gini, tapi bawahnya tetap basah karena perakarnya dia kan ke bawah semuanya. Yang kebasahan bawahnya. Jadi tetap nutrisinya akan masuk di sana gitu. Jadi tidak ada nutrisi yang terbuang, sehingga perakaran nanti turun ke bawah dan nanti bisa meresap melalui perakaran yang di bawah gitu. Nah selain dari situ, tips selanjutnya perawatan yang ada di pohon cabai itu ketika nih contohnya yang ini. Cabai itu teman-teman yang harus pahami adalah berbuah di ujungnya, ya. Berbuah itu di ujungnya, di pucuk-pucuknya daun. Nggak mungkin dia di batang tengah. Jadi yang harus dipahami sama teman-teman semua, perbanyaklah pucuk daun. Nah, bagaimana memperbanyak pucuk daun yang ada di pohon cabai? Salah satunya dengan metode pruning. Nah, yang dilakukan sama Pak Ketua ini sudah benar. Jadi ketika masih muda, masih 5 atau 4 daun yang Pak Ketua lakukan, langsung di pruning gitu, langsung digunting. Iya. Nah, akhirnya bercabang ini kayak gini. Tuh, ini cabangannya nih. Jadi 1, 2, 3, jadi 3 cabang kan. Nah nanti ketika ini sudah 5 daun lagi nih, nanti udah keluar lagi, dipotong lagi. Ini potong lagi gitu. Jadi per 5 daun lah. Per 5 daun digunting. Nah resikonya kalau nggak 5 daun nggak digunting kayak gini. Tuh. Jadi lenceng tinggi. Tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru keluar cabang baru. Apalagi yang ini. Panjang sekali sampai atas, baru keluar cabang baru di atas ini. Nah jadi akhirnya percabangannya sedikit. Ketika percabangannya sedikit, maka buahnya pasti sedikit gitu. Jadi yang penting itu adalah konsep percabangannya.
Makanya teman-teman jangan ragu kalau di rumah. Nah ini saya mau potek nih. Ini yang ini udah 5 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah ini dipotek. Nah cara moteknya gampang aja. Bisa dipotek begini langsung atau bisa pakai gunting. Gitu. Nah kayak gini. Dia bisa dipotek gini langsung atau langsung pakai gunting. Ini kayak gini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5 potek. Nah ujungnya ini juga sama. Ini potek ujungnya. Tuh begini. Nah nanti mereka ini keluar cabang masing-masing. Ketika mereka sudah keluar Banyak cabang makin banyak berbuah ya. Nah, betul. Jadi nanti semakin banyak cabang, semakin banyak berbuahnya. Nah, ini jangan dibuang, taruh di bawahnya, jadiin kompos. Yang kompos. Gitu. Jadi cara perawatannya sangat mudah. Nah, yang lebih enak lagi kalau bisa di bawahnya ini kita menggunakan genteng atau batu bata. Gitu. Kenapa harus genteng dan batu bata? Supaya porinya itu lebih banyak dibandingkan dengan keramik. Kalau keramik itu porinya lebih sedikit karena dia lebih rapat. Iya, prosesnya rapat gitu. Tapi kalau kita menggunakan batu bata atau kita menggunakan genteng, pecahan genteng untuk ganjalnya ini, nah itu jadi rumah mikroba kita sendiri. Gitu. Jadi sehingga mikroba kita banyak nanti ngumpul di area situ. Nanti perakaran pun akan menggenggam si batu bata atau genteng tadi untuk masuk di sana. Nah cara pemupukannya sederhana sekali. Untuk kayak gini teman-teman bisa hanya menggunakan N15 sama amino apa namanya? Amino. Iya. Jadi cuma ya kita lihatin produknya N15 nanti Ini baru bisa teman-teman nanti lihat di sana tuh. Daunnya lebar-lebar sekali yang ada di sini. Gitu dan daunnya halus. Ketika kita menggunakan N15 Nggak keriting ya, Prof? Ya nggak keriting, betul. Jadi kita menggunakan 15, kemudian kita masukin ke sini, nutrisinya bisa dari atas bisa dari bawah. Jadi sehingga nanti dia akan diserap langsung. Gitu. Penggunaannya sangat sedikit sekali. Untuk media ini teman-teman bisa gunakan kurang lebih sekitar 1-3 tetes N15. Kemudian aminonya itu kita bisa gunakan 1 tetes saja per 1 pohon. Itu bisa. Kalau untuk airnya, Prof? Airnya kurang lebihnya sekitar 1/4 aqua gelas lah. 1/4. Seperempat. Tadi nih. Perbandingan pupuk tadi 31 ya. Jadi ini teman-teman bisa pakai gunakan kurang lebih segini. Ya. Jadi segini airnya, terus kemudian tadi pakai 15 nya kurang lebih 3 tetes sama aminonya 1 tetes. Udah bisa dikocor atas, bisa dikocor bawah. Seminggu sekali itu bisa dilakukan sama teman-teman semua. Masa iya sih seminggu sekali nggak bisa nyiram, kebangetan amat gitu. Semalas-malas saya seminggu sekali ya bisa lah dilakukan gitu loh, minimal gitu kan. Ini jadi bisa buat ketahanan masyarakat, sehingga ketika harga cabai mahal apa segala macem, ini jadi solusi buat di masyarakat gitu. Dan perawatannya buat orang-orang kota jadi lebih enak, nggak perlu. Nah, saya pernah hitung untuk orang yang suka cabai di rumah itu maksimal kurang lebih hanya butuh 5 pohon cabai. Jadi dia punya 5 pohon cabai satu rumah. Cabangnya banyak. 5 pohon cabai satu rumah sudah, nggak perlu beli, nggak perlu beli cabai lagi di luar. Dari Tasik ada ini. Gimana Ibu? pakai apa? Mohon maaf. Oh iya, ini pakai jamu kita namanya N15. Nah nanti tinggal tambahannya pakai asam amino. Jadi tadi pakainya N15 3 tetes. Kemudian asam amino 1, airnya 1/4 ini, seperempat ini segini, jadi siram gitu seminggu sekali kalau males gitu. Nah kenapa harus menggunakan ini? Supaya tadi dia bisa nampung air. Jadi kalau satu biar gak langsung kebuang, yang kedua kalau ibu lagi sibuk, masyarakat kan kenapa males, kenapa nggak mau nanam di rumah, karena tadi kesibukannya kan, males nyiram, males ngerawat dan segala macam. Nah, betul. Nah, ketika dengan metode yang seperti ini, pemeliharaannya jauh lebih mudah. Kalau pengen besar Bu, nanti kita ada yang big power. Nah, Ditambah, tapi harus ada ininya, penopangnya, kalau enggak nanti rubuh. Gitu. Jadi kita Kalau penyakitnya yang ibu N15 coba ambil produknya, N15 sama asam amino sama big power. Saya nggak pakai gini. Gitu. Nah, nanti konsepnya ketika ibu lakukan itu di rumah, sudah tinggal medianya aja dimainkan. Medianya itu yang biasa kita lakukan tanah 1,
arang sekam 1 atau abu bakaran. Kalau nggak ada arang sekam, ibu bisa gunakan abu bakaran. Kemudian bisa menggunakan kokopit, terus sama kompos super. Kalau nggak ada kompos super ya pakai kohe kambing tapi yang sudah kering, atau pakai kompos yang ada di pasaran. Ya yang di pasaran kan kompos kan udah ada yang Jadi, nah udah pakai itu aja. udah matang. Sudah matang. Nah nanti tinggal 1:1. Jadi misalnya dia tanah 1, kemudian kompos 1, kemudian arang sekam 1, gitu kan, kokopit 1. Kenapa ada kokopit juga harus dimasukkan? Karena kokopit dia bisa menahan air. Gitu, jadi bisa menahan air. Di pertanian Ada banyak sabut kelapa. Nah iya, itu 1:1, semua diaduk. Diaduk jadi satunya bukan 1 kilo ya Bu, 1 ember. Jadi nanti itu 1 kilo, kalau satuannya 1 kilo banyak yang itu ya lain gitu. Kokopitnya kebanyakan. Yang 15. Nah ini Bu, ini namanya N15. Ini produk dari Lumbung Bumi Parikesit. Jadi nanti di sini kita gunakan ini 1 tetes, 3 tetes saja, jangan banyak-banyak. Gitu, karena kalau kebanyakan juga nanti ya jadi lucu juga gitu. Jadi nanti daunnya gede-gede, lebar-lebar gitu. Tapi jadi nggak, ya kalau buat seru-seruan sih boleh-boleh aja gitu, lucu-lucuan gitu. Jadi nantinya kayak gitu. Nah ini nanti dikasih 1 tetes. Kerennya Prof, nanam cabai buat lucu-lucuan. Nah yang ini di sini dikasih 1 tetes seminggu sekali gitu. Seminggu sekali dikasih. berarti buat bunga juga Nah kalau ini buat buahnya, supaya buahnya lebih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman nanti wah buahnya kurang banyak nih, ini kan cuma satu-satu nih. Nah kalau buahnya di sini mau 3, mau 5 gitu kan, nah tambahnya pakai ini. Jadi sehingga ketika satu percabangan ini bisa buah sampai 5 gitu. Ini ya. tapi diseling ya masih. Boleh disambung semuanya bisa, yang penting sudah siap berbuah. Nah kalau ini untuk hamanya, jadi kalau ada hama, Dia suka putih-putih. nah disemprotin aja pakai ini. Di ini nanti tahap 1 tutup ini dikasih 2-3 liter air, disemprotin gitu. Jadi Harus konsepnya- misah ya, Tar? Ini sendiri. Iya ini sendiri. Ini sendiri. Ini nggak bisa dicampurin. Ini nanti tinggal semprotin. Lalu kayak gitu. Jadi sehingga ketahanan pangan itu bukan menjadi PR Yang sulit gitu loh. Semua di rumah pun bisa dilakukan sama siapapun gitu. Yang penting tadi. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat di rumah. Ah, ini untuk pertumbuhan supaya lebih cepat pertumbuhannya. Namanya Top Grow. Jadi kita tuh ada banyak tuh, ada 65 jenis. Jadi tergantung kebutuhannya. Bapak mau rambutnya yang putih jadi hitam lagi bisa. Jadi botak jadi tumbuh semua bisa gitu. Penting itu. Nah, kita ada gitu. Maaf. Nah, jadi kayak gitu konsepnya. Jadi ketahanan pangan itu bukan PR besar negara sendiri ya, tapi harus kita bantu negara ini untuk membuat ketahanan pangan itu menjadi sebuah Buat kita gerakan bahwa di rumah pun bisa kita tanam gitu. Nah kalau masalah harga nanti langsung aja ke toko sana. Kita nggak tahu harganya berapa dan kita nanti ibu bisa langsung ke sana gitu. Oke, terima kasih Sobat Tani Indonesia. Ini adalah tips dari Pak Ketua kita kelompok tani Parikesit Lumbung Bumi Galuh, di mana beliau sudah menerapkan konsep untuk ketahanan pangan dengan yang sangat simpel. Jadi dengan menggunakan media pot atau dengan menggunakan harusnya polybag. sosialisasinya tuh harus ke desa-desa tiap pelosok. siap. Tapi jangan saya tuh Bu. Bukan. Nanti iya. Langsung ada dong tim. Betul. Insya Allah Siap, Bu. nanti. Kita siap kapanpun diundang, Bu. Iya. Betul. Jadi ibu-ibu juga nggak bingung pengen Ya. tapi nggak Nggak ngerti caranya. Nanti kita bikin SOP. Nah nanti ibu nonton di YouTube. Betul. Ibu nanti nontonnya di YouTube saya. Nah, nanti belajar di sana cara itu nanam cabenya segala macamnya gitu. Oke. Terima kasih Sobat Tani Indonesia. Sampai jumpa di tips sehat berikutnya, bertani sehat dan menyehatkan bersama teman-teman kelompok tani Lumbung Bumi Parikesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.